Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya gitu. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajarnya prosedur tentang prosedur. Jadi ini bagian pemrograman modular juga. Kita belajar definisi prosedur, struktur penulisannya, contoh deklarasi prosedur, pemanggilannya, spesifikasinya, parameter, dan ruang lingkupnya. Oke, apa pemrograman modular? Minggu lalu intinya apa? Yang saya jelasin minggu lalu intinya pemrograman modular itu apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak pemrograman modular itu apa? Yang saya jelasin minggu lalu. Ingat? Ada yang masih ingat? Coba. Pemrograman yang dibagi menjadi beberapa, Bu. Jadi Iya, tidak iya. terlalu. Iya, benar. Contohnya? Ini yang buat fungsi-fungsi nanti dipanggil di fungsi itunya, Ya, dipanggil. ya, terima kasih Farel. Jadi pemrograman modular kita bagi programnya ke dalam beberapa modul kecil atau subprogram. Kalian perlu ingat. Ingat, modul atau subprogramnya harus terdefinisi dengan baik, ruang lingkupnya jelas, dan dapat dipanggil secara independen. Oke, kalian masih ingat ini program kegiatan yang ada output, time hungry, get flat, grab any food, eat the food. Nah, terus dia nanti ngulang lagi di sini. Terus nanti di sini ngulang lagi. Nah, ini kan yang kemarin sudah jelasin. Kalau ini programnya jadi terlalu panjang, membuat memorinya jadi penuh gitu atau membuat memorinya jadi besar gitu. Karena ini banyak program apa, code yang berulang. Nah, makanya minggu lalu juga sudah saya jelasin, makanya solusinya adalah dengan membuat pemahaman modular atau subprogram. Nah, di sini dibuat prosedur eating. Prosedur eating di dalamnya ada output I'm hungry, get a plate, get any food, eat the food. Nah, prosedur eating ini nanti dipanggil di program utama. Jadi tinggal make nama prosedurnya eating. Terus nanti dipanggil di program utama eating. Nanti kalau mau dipanggil lagi tinggal dipanggil lagi eating gitu. Jadi programnya jadi lebih kecil tuh. Jadi jumlah baris kodenya lah jadi lebih pendek. Nah, jadi kalau prosedur ini kayak namanya prosedurnya, terus ini ada nama apa di sini tulisan prosedur, terus nama prosedurnya. Kalau di dalamnya ada parameternya di dalam kurung, ini di dalamnya ada inputan parameternya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, sekarang masih ingat nggak minggu lalu saya sempat jelasin perbedaan antara function dan prosedur itu apa? Ada yang masih ingat? Perbedaan function dan prosedur? Function dia ada returnnya, Bu. Kalau Hmm. proses Kalau prosedur? nggak nggak ada ya kalau nggak salah. Iya, nggak ada. Jadi, ingat kalau function ada nilai yang dikembalikan atau ada nilai yang dihasilkan atau ada kata returnnya, ada return value-nya atau ada tanda panahnya gitu untuk tipe data yang akan dikeluarkan. Sedangkan prosedur nggak ada gitu. Cuma kalau function dia kalau dipanggil tidak memberikan efek neto, sedangkan prosedur ketika dipanggil akan memberikan efek gitu pada programnya. Seperti itu. Cuma dia nggak ada nilai yang dikembalikan. Nggak ada kata returnnya kalau prosedur. Nah, jadi prosedur ini secara algoritmik itu adalah kumpulan algoritma atau instruksi terhadap suatu proses tertentu yang menghasilkan akibat langsung atau efek neto. Jadi si prosedur ini memberikan efek langsung kepada programnya. Jadi ada efeknya gitu. Ketika prosedurnya belum dipanggil, statusnya kayak gimana? Setelah prosedur dipanggil, dia akan memberikan efek kepada programnya. Itu statusnya akan berubah misalnya.
atau bukan statusnya sih kayak ada yang ditampilkan langsung gitu ketika program utamanya dipanggil, ketika program utama dijalankan gitu. Nah, prosedur ini mirip seperti algoritma pada suatu program biasa dan kalian perlu ingat tidak ada kata kunci return atau simbol tanda panah gitu. Kan kalau function ada kata kunci return, terus simbol tanda panah. Kalau prosedur nggak ada, ingat ya. Nah, untuk penulisannya sendiri, untuk nama prosedur itu merepresentasikan tugas dari prosedur. Nah, jadi kalau nama prosedur itu pakainya kata kerja. Misal, prosedur cetak, atau prosedur hitung rata, atau prosedur cari nilai, atau prosedur menjumlahkan. Gitu. Jadi dia itu lebih ke kata kerja kalau untuk penggunaan nama prosedur. Sedangkan kalau function kan kemarin pakainya kata sifat atau kata benda kan. Sedangkan kalau prosedur pakainya kata kerja. Nah, prosedur juga punya variabel lokal atau kamus lokal. Jadi itu isinya variabel tambahan yang bisa dipakai di dalam prosedur itu sendiri. Nah, sama seperti di dalam function, ketika prosedur dipanggil, variabel ini dialokasikan memorinya, tapi ketika prosedurnya selesai dipanggil, nanti variabel ini dialokasikan lagi memorinya. Nah, jadi si variabel di dalam prosedur itu, variabel lokal, itu sifatnya lokal. Jadi hanya dikenali sama prosedur itu sendiri. Gitu. Dan terus di algoritmanya ada algoritma dari prosedurnya dan ingat nggak ada kata kunci return atau tanda panah. Oke, ini untuk penulisannya biar lebih jelas. Jadi ada kalau di pseudocode-nya ada tulisan prosedur, nah terus nama prosedurnya apa, terus dalam kurung parameter inputannya. Nah, yang membedakan dengan function, kalau function kan ada tanda panah tipe data yang akan dikeluarkan. Sedangkan kalau prosedur nggak ada. Nah, samanya dia ada kamusnya juga, ada algoritmanya, terus end prosedur. Nah, tapi di Golang, nah di Golang itu hampir sama dengan function. Jadi tulisannya juga func, tulisannya func juga, gitu. Terus nama prosedurnya, terus dalam kurung parameter inputannya, tuh. Terus di sini kalau di function kan ada tipe data yang dikeluarkan kan kalau di Golang. Nah, kalau prosedur yang membedakan di sini nggak ada tipe data yang akan dikeluarkan. Terus nggak ada kata return di dalam prosedur. Gitu. Nah, jadi kan si prosedur itu kan memberikan efek pada programnya. Makanya jadi eh, ada namanya initial state dan ada namanya final state. Jadi initial state itu adalah pernyataan atau keadaan awal yang harus terpenuhi sebelum prosedur bisa dieksekusi atau dipanggil. Sedangkan si final state atau FS ini pernyataan yang menjelaskan keadaan akhir apabila prosedurnya sudah dieksekusi. Nah, contohnya gini, kalau kemarin kan kita pakai rumus fungsi fx, y2 sama dengan 2x tambah y kurang 5 ini di dalam function. Nah, kalau di dalam prosedur kayak gimana? Kalau kita mau em, mencari tahu hasil dari fx, sama dengan 2x tambah y kurang 5 ini di dalam prosedur. Nah, kalau di prosedur, ini pseudocode-nya, tulis jadi kalau di pseudocode tulisannya prosedur terus nama prosedurnya itu kan harus kata kerja. Maka di sini kan tadinya f, kalau function kan pakai f aja gitu kan nama fungsinya f. Sedangkan kalau prosedur harus kata kerja. Nah, jadi nama prosedurnya adalah hitung f gitu. Jadi untuk menghitung f, hitung f misalnya atau calculate f. Nah, terserah kalian lah, yang penting kata kerja. Lalu dalam kurung inputannya, karena dia butuh inputan X, Y. Jadi inputannya in. Nah, jadi kalau inputan itu pakai kata kunci in, inputan dalam prosedur. Jadi kata kunci in itu kalau di pseudocode ya. Terus untuk pseudocode dia pakai kata kunci in. X, Y, titik 2, integer. Ini tipe datanya berarti integer. Jadi dia butuh parameter inputan X dan Y yang tipe datanya integer. Lalu dia bikin variabel hasil yang tipe datanya juga integer. Nah, hasil ini di dalam algoritmanya diisi dengan 2 kali X tambah Y dikurang 5. Kalau di function, kita bisa langsung return hasilnya. Tapi karena di dalam prosedur nggak ada return, maka bisa kita keluarin hasilnya di output.
atau di terminal output hasil seperti itu. Nah, kalau di gelangnya itu sama pakai FNC juga func, terus nama prosedurnya apa, hitung F, nah dalam kurung inputan parameternya X, Y integer gitu. Lalu eh, digolang untuk bikin parameternya, variabelnya var hasil, terus tipe datanya integer, hasil diisi dengan 2X tambah Y dikurang 5, terus untuk ngeluarinnya fmt.print hasil gitu. Nah, jadi nilai ada nilai X dan Y ini diperoleh dari parameter sehingga pada badan algoritma langsung dihitung tanpa perlu instruksi input. Kayak gini, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Hmm. Ada yang mau bertanya? Bingung nggak? Nggak. Udah paham? Lanjut? Oke, saya lanjut. Nah, untuk pemanggilan dari prosedur kayak gimana? Nah, untuk prosedur, jadi prosedur itu sama kayak function, tidak akan berguna tanpa ada pemanggilan. Cuma bikin prosedur, tapi kalau nggak dipanggil ya cuma gitu. Nah, untuk pemanggilannya itu lebih gampang daripada ketika kita manggil function. Karena kan kalau function tuh dia menghasilkan nilai. Jadi ketika dipanggil function, kalau nggak dikeluarin, ya ditaruh di dalam suatu variabel hasil dari functionnya. Sedangkan kalau prosedur, nah itu kita nggak perlu variabel untuk nyimpan hasilnya karena dia nggak ada hasilnya kan. Jadi dia cuma tinggal dipanggil aja nama prosedurnya apa, nah terus inputan parameternya apa gitu. Jadi langsung aja. Jadi dia tidak karena dia tidak mengembalikan nilai, maka prosedur tidak dapat dioperasikan atau ditampilkan secara langsung. Jadi ketika kita memanggil prosedur, tinggal sebut aja nama prosedurnya apa, misalnya tadi hitung F, terus inputan parameternya apa. Nah tadi kan ini X, Y kan inputannya, X, Y. Berarti ketika dipanggil, kita harus masukin nilai X-nya dan Y-nya. Misalnya X-nya 10, Y-nya 3. Atau misal mau pakai variabel lain. Nah, misal X-nya itu diisi dengan nilai satu, dan Y-nya diisi dengan nilai 2. Yang penting kita tahu nilai satu ini berapa dan nilai 2 ini berapa gitu. Dan nilai satu dan nilai 2 ini harus tipe datanya juga integer. Karena di sini juga tipe datanya integer gitu. Nah, misalnya juga X tambah 10 jadi X-nya, Y-nya jadi Y-nya gitu. Jadi bisa boleh. Jadi X-nya harus tahu juga tapi dari program utama nilai X-nya berapa, Y-nya berapa di program utama. Gitu. Terus ini ada yang mau bertanya? Ya kah yang mau bertanya? Enggak, saya lanjut. Nah, lalu di prosedur sama kayak di function, ada namanya parameter formal dan ada namanya parameter aktual. Parameter formal ini yang ditulis pada saat deklarasi prosedur dan aktual itu parameter yang ditulis pada saat pemanggilan prosedur. Jadi parameter formal itu ini yang dalam prosedur misalnya ini kan ini x, y integer. Nah, ini namanya parameter formal. Yang ininya ini parameter formal. Ini tadi kursor saya kelihatan kan ya? Kelihatan Bu. Oke. Jadi parameter formal itu yang di sini dibuat di prosedurnya, Bang. Nah, sedangkan parameter aktual ketika kita manggil. Jadi parameter yang ketika kita manggil si prosedurnya. Ini namanya parameter aktual. Tuh. Parameter aktual dan formal harus berkorespondensi satu-satu. Jumlah dan susunan urutan tipe data dari parameter aktual harus mengikuti parameter formal. Jadi sama kayak tadi misalnya di sini kan inputan parameternya dua nih. Parameter formal ada dua nih inputannya X dan Y. Maka ketika dipanggil parameter aktualnya juga harus dua. Kalau misalnya tiga kan jadi error begitu. Terus tadi nama variabel pada parameter aktual boleh berbeda dengan parameter formal. Sama kayak ini parameter aktual
nama variabelnya nilai satu para di sini sama nilai dua. Kan beda kan kalau yang tadi X sama Y. Nah, jadi boleh beda asal dia tipe datanya sama, integer dan ada nilainya. Nah, lalu ada namanya tadi kan parameter formal dan aktual. Nah, sekarang ada namanya parameter input dan parameter input output. Nah, kalau tadi kan kalian udah lihat nih parameter input. Ini namanya parameter input karena dia ngasih nilai buat X sama Y-nya. Itu namanya parameter input. Jadi parameter input yang menerima nilai dari pemanggil prosedur atau fungsi untuk diproses oleh prosedur atau fungsi. Dalam program pemrograman dikenal juga dengan istilah pass by value. Ini menggunakan kata kunci in. Jadi ini namanya parameter input atau pass by value. Tuh. Sedangkan ada juga namanya parameter input output. Nah, parameter input output ini bedanya dia tuh nggak cuma nerima nilai, tapi dia juga bisa ngasih nilai ke pemanggil prosedur atau ke program utama. Jadi hampir sama kayak return, tapi beda gitu lah. Dia bisa jadi sama kayak return dia bisa ngasih nilai gitu. Dia bisa ngasih nilai ke variabelnya. Jadi variabel yang dikasih nilai, nah itu bisa diupdate nilainya di program utama gitu. Bisa ditahu nilainya sama program utama gitu. Dalam pemrograman dikenal juga dengan istilah pass by reference. Nah, ini pakai kata kunci in dalam garis miring out gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada prosedur cek sama. Nah, kalian bisa lihat di sini ada parameter inputannya input output gitu. In garis miring out. Hasil boolean. Terus koma in A, koma B ini harusnya integer ya. A, koma B integer. Nah, jadi yang ini adalah parameter eh, input, sedangkan yang ini parameter input output. Dua-duanya parameter formal kan, karena dia di dalam prosedur. Nah, jadi ini parameter input output, yang ini parameter input. Nah, parameter input output ini namanya pass by reference. Karena nanti ketika prosedur ini dieksekusi, ini misalnya prosedurnya dieksekusi, kan dia parameter input A, B. Berarti dia akan nerima nilai A, B. Nah, di sini ketika kita tahu nilai A, B, jadi hasil ini walaupun nggak ada inputan yang dimasukin, misalnya hasilnya masih false atau true atau apapun gitu. Nah, dia tetap nerima hasil dan dia nerima juga nilai A, B. Nah, nanti misalnya hasilnya di sini tadi false. False, terus atau enggak dia masih boolean aja gitu, boleh. Misalnya belum ada tipe data yang dimasukin. Jadi hasil diisi dengan apakah A sama dengan B gitu. Nah, misalnya A-nya nilainya 1, B-nya nilainya 2. Kalau kayak gitu hasilnya apa? Hasilnya apa? Kalau nilainya A-nya 1, B-nya 2. False. 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 False, benar, false. Nah, di sini saya false. Nah, di program utama ada variabel X, Y, integer, status boolean. Nah, input X, Y. Soalnya tadi apa X-nya 1, Y-nya 2. Tadi X-nya 1, Y-nya 2, berarti cek sama status, koma X-nya 1, Y-nya 2. Tadi kan nilainya hasilnya false. Berarti statusnya nilainya status nilainya False ya, Bu. false, benar, false. Jadi nilai statusnya false. Nah, misalnya lagi kalau di sini inputannya X-nya 2, Y-nya 2, berarti hasilnya True. 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 Berarti True. statusnya berubah jadi True. 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 Gitu. Jadi dia bisa ngubah nilai status di program utama. Tuh, jadi input output ini bisa ngubah hasilnya, nilai hasil di program utama. Karena dia akan mengembalikan nilai hasilnya ke sini gitu ke sini. Jadi statusnya bisa berubah jadi true kayak gitu. Sedangkan kalau di Golang, ini Golangnya package main import fmt
Nah, sama di function pakai FNC function cek sama. Nah, dalam kurung hasil ini kan parameter input output. Nah, di Golang parameter input output itu pakai tanda bintang di tipe datanya. Ini. Parameter input output ingat di Golang pakai tanda bintang. Gitu. Terus A, B integer. Jadi kalau pakai kalau inputan biasa dia nggak ada tanda bintangnya, tapi kalau input output dia pakai tanda bintang. Lalu nanti di dalam algoritmanya variabel hasil ini dikasihin tanda bintang lagi. Jadi kalau misalnya hasilnya ini nggak dikasih tanda bintang, nah ini akan error gitu. Karena dia nggak tahu ini parameter input output atau input doang. Gitu. Jadi karena di sini parameter input output bol dikasih tanda bintang, maka hasilnya yang variabel hasil ini juga dikasih tanda bintang. Hasil diisi sama dengan A sama dengan B. Gitu. Lalu di program utamanya, function main, kita bikin variabel x, y, integer, terus variabel status, is boolean. Nah, fmt.scan dan x dan y ini inputan dari user. Lalu untuk manggilnya, panggil prosedurnya, cek sama, panggil namanya, nama prosedurnya apa, cek sama. Nah, di dalam kalau di Golang, input output ketika dipanggil parameternya pakai dan. Ini berarti dia akan mengakses alamat memori dari variabel status gitu. Dan status berarti dia nanti akan kuubah nilai status yang ini gitu. X, Y. mt.println status. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ya, oke. Saya lanjut ya. Nah, jadi contoh lagi ini parameter input pass by value. Tipe parameternya tadi ini membuat nilai yang diberikan pada parameter aktual disalin ke alamat memori yang baru. Jadi dia bikin alamat memori yang baru ketika nilai diberikan. Perubahan nilai pada parameter formal tidak akan berdampak pada parameter aktual. Jadi karena ketika dia membuat nilai memberikan nilai ke parameternya dari parameter aktual, nah itu dia kayak membuat alamat memori baru gitu. Jadi dia nggak akan ngaruh ke variabel di program utama gitu. Jadi tipe pass by value pada prosedur menggunakan identifier in atau input. Jadi misalnya kayak gini, di program utama kita buat variabel cup. Nah ini cupnya misalnya masih kosong cupnya. Terus kita panggil prosedur prosedur fill cup, isi gelasnya. Nah, dalam prosedur isi gelas kita isi nih si cupnya gitu. Misalnya kita isi cupnya. Nah di program utama cupnya ini masih kosong. Dia nggak akan berubah jadi ada isinya. Kayak gitu. Nah, kalau di memori komputer, misalnya di program utama, nilai X ini akan dicopy ke nilai A gitu, kayak memori baru lagi, variabel di memori baru. Jadi si X ini dicopy ke A, ya ini dicopy ke B, kayak gitu. Nah, di sini paham nggak? Nah, bedanya di parameter input output atau pass by reference. Nah, kalau pass by reference, ketika tipe parameter ini kayak membuat nilai yang diberikan pada parameter aktual adalah alamat memorinya. Jadi ketika dia dikasih nilai ke variabelnya, nah yang dikasih itu adalah eh, apa nilai yang ada di alamat memorinya gitu, parameternya. Parameter yang ada di alamat memorinya. Perubahan nilai pada parameter formal akan berdampak langsung pada parameter aktual. Tipe pass by reference pada prosedur menggunakan identifier in out atau input output. Jadi ketika tadi misalnya kita bikin variabel cup gitu, cup yang masih kosong. Cupnya masih kosong misalnya. Lalu kita panggil prosedur fill cup. Nah, cupnya ini dijadiin parameter input output misalnya. Dia pass by reference. Jadi ketika manggil fill cup, nah ini parameter input output, sikapnya diisi gitu, di prosedurnya diisi. Nah maka di program utama sikapnya ini jadi ada isinya juga gitu. Dia akan ngaruh ke variabel di program utama. Kayak gitu. Dia nge-update si nilai di program utama, variabel di program utama.
Jadi kalau di uh, memori komputer, di program demo ada variabel X sama Y, terus di prosedur ada variabel A sama B. Nah, nanti nilai dari prosedur A, yang nilai A yang di dalam prosedur ini akan dimasukin nilainya ke X misalnya. Terus B ini masukin nilai ke Y. Gitu. Jadi dia akan ngupdate nilai variabel yang ada di program utama. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Bu. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, pada pemrograman modular, variabel juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Jadi tadi kan parameter kan ada parameter input output, ada parameter input doang, ada parameter atau ada parameter formal. Sekarang kita ke variabel. Nah, variabel juga dikelompokkan ada dua. Ada variabel global dan ada variabel lokal. Variabel global ini ditulisnya di dalam program utama, sehingga bisa dikenali variabelnya oleh fungsi atau prosedur dari program tersebut. Sedangkan variabel lokal ini deklarasinya di dalam fungsi atau prosedur, sehingga hanya akan dikenali di dalam fungsi atau prosedur tersebut. Kayak gitu. Misal nih, kita buat program Prodi TUJ, Prodi TI gitu. Kita buat program Prodi TI. Nah, di dalam program utama Prodi TI, kita buat variabel dosen, misalnya saya, Ilmi, dosen, dosen, kita buat variabel dosen Ilmi gitu. Nah, variabel, terus habis itu kita buat prosedur kelas 2502. Di dalam prosedur kelas 2502, misal kita bikin variabel, coba di sini namanya. Jadi varel misalnya, kita buat variabel varel di dalam uh, prosedur kelas TI 2502. Nah, eh, variabel dosen ilmi, misalnya dosen saya, dosen ilmi, ini bisa dikenali di semua kelas si variabel dosen ilmi. Sedangkan variabel varel tadi yang ada di dalam prosedur kelas 2502 itu cuma bisa dikenali oleh kelasnya sendiri. Di kelas 2502 doang. Dia nggak dikenali di kelas lain. Kayak gitu. Paham sampai sini? Paham nggak? Bu. Oke, jadi kalau pada bahasa Go, program utama atau function main merupakan prosedur. Jadi kalau di Go itu program utama kan ada namanya function main. Nah, itu merupakan prosedur juga sebenarnya, prosedur di program utama. Nah, maka kalau kita membuat variabel global, kita jangan taruh di dalam function main. Kita harus taruhnya di luar function main kalau mau buat variabel global. Oke, contoh. Nah, ini contohnya, contoh pertama. Ini contoh pseudocode-nya, kita buat program contoh. Nah, ini kita buat variabel global. Ini namanya A, variabel global A, integer. Lalu A ini kita isi dengan 5. Lalu output before A. Berarti nilainya berapa A-nya? Outputnya jadi A-nya berapa? 4 ya, Bu. Ah, kenapa 4? Apa tadi? A-nya berapa before? Before A-nya berapa? A-nya 5, Bu. A-nya 5. Nah, terus kita panggil tes global. Tes global isinya A diisi dengan A tambah 10. Nah, berarti output after A, berarti nilainya berapa? After A-nya ini berapa nilainya? 15 gitu ya, Bu. Iya, 15. Benar. Jadi dia nge-update nilai A-nya jadi 15 ke sini. Gitu. Nah, kalau digolang, package main, import fmt, var A integer. Jadi si A-nya ini variabel global ditaruhnya di luar function main. A-nya variabel A ini, function di luar function main. Nah, di dalam function main kita isi A diisi 5, fn type dot boolean before A. Berarti A-nya 5 tadi. Terus panggil tes global. Tes global isinya A diisi dengan A tambah 10. Berarti fmt.println after A-nya jadi 15. Nah, sedangkan kalau contoh kedua ini program contoh algoritma tes lokal.
Nah, di tes lokal, kita bikin prosedur tes lokal. Ini di dalam tes lokal, dia bikin variabel B, integer. B-nya diisi dengan 1010. Nah, ketika di program utama, output B, dia akan bingung. B ini siapa? Gitu. Dia nggak tahu B ini siapa. Karena B ini cuma dikenal sama tes lokal. Sama prosedur ini doang. Program utama nggak kenal B ini siapa. Gitu. Di dalam golang, package main, import fmt, function main, panggil tes lokal, di dalam tes lokal, prosedur tes lokal, di var b integer, b-nya di 1010, fmt.println b. Nah, maka ini akan error karena b-nya nggak dikenalin. Di variabel A adalah global, sehingga bisa diakses dari prosedur tes global, sedangkan B ini adalah variabel lokal, sehingga hanya prosedur tes lokal yang bisa kenal. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Ada Paham. yang Oke, ada yang mau bertanya nggak? Nah, gimana cara menentukan jenis parameternya? Tadi kan ada parameter input, parameter input output, terus ada variabel global, ada variabel lokal, ada parameter formal, ada parameter aktual. Mungkin yang paling perlu kita tahu adalah gimana cara menentukan apakah kita menggunakan parameter input atau parameter input output. Nah, kita harus pertama pahami prosesnya dari prosedur atau fungsi yang akan dibuat. Nah, gimana terus kalau kita mau tahu apakah kita akan pakai fungsi atau prosedur, nah itu tergantung karakteristik persoalannya. Tentukan nilai apa saja yang diperlukan oleh prosedur atau fungsi, dan nilai tersebut hanya bisa diperoleh dari program yang memanggilnya. Maka nilai tersebut menjadi parameter input. Ketika nilai yang dihasilkan oleh prosedur atau fungsi dan ternyata diperlukan oleh program atau prosedur yang memanggilnya, maka jadikan nilai tersebut sebagai parameter input output untuk prosedur atau return value untuk function. Jadi kalau nilainya itu cuma dibutuhkan oleh prosedur atau fungsinya, nilai parameternya, nilai variabelnya, maka itu cukup untuk parameter input gitu. Kalau cuma butuhnya di dalam prosedur. Tapi ketika nilainya itu butuh dipakai juga di program utama, maka kalian pakainya parameter input output untuk prosedur. Tapi kalau pakai function tinggal pakai return value-nya kan. Gitu. Nah, untuk variabel yang sudah menjadi parameter input, tidak perlu statement input pada algoritma prosedur fungsi. Biasanya nilai parameter input output tidak perlu statement output dalam prosedur kecuali memang ada instruksi khusus pada final state. Nah, jadi ingat, jadi ke parameter input output di prosedur ini hampir sama dengan return value di function. Jadi sama-sama memberikan nilai. Oke, contoh. Kita disuruh membuat program yang digunakan untuk menghitung luas segitiga. Capai dengan menggunakan prosedur. Inputannya terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah N atau banyaknya data. Kemudian N baris berikutnya ini terdiri dari dua bilangan bulat positif yang menyatakan alas dan tinggi dari segitiga. Outputnya N baris bilangan yang masing-masing menyatakan luas dari segitiga yang diberikan pada inputannya. Kita buat prosedur hitung luas. Jadi ini udah dikasih di soalnya, disuruh buat prosedur hitung luas. Di sini butuh parameter input alas sama tinggi yang tipe datanya integer. Lalu parameter input output luas tipe datanya real. Kayak contohnya misalnya kita inputin 3 nih, angka pertama 3. Berarti baris selanjutnya itu adalah alas dan tingginya sebanyak 3 kali. Nah, alas tinggi yang pertama misalnya 10 sama 2. Nanti akan keluar luas dari alas tinggi 2. Terus alas tinggi kedua ada 3 sama 4. Nanti akan keluar luas dari alas 3 dan tinggi 4. Terus kita masukin lagi alas sama tingginya 5 sama 9. Nanti akan keluar luas dari alas 5 tinggi 9. Kayak gitu. Oke, sekarang apa rumus luas gitu ya? Alas kali tinggi bagi dua, Bu.
Ya, pinter. Jadi ini contohnya, ini apa codingannya untuk pseudocode, pakai pseudocode. Prosedur hitung luas, input alas tinggi integer, input output luas real. Nah, algoritmanya luas diisi dengan alas kali tinggi bagi dua. Nah, luas ini nanti akan diupdate nilainya ke input output parameternya, parameter input output luas. Tuh. Nah, di program pertama, program luas segitiga, dia buat variabel n, i, a, dan t, tipe datanya integer, hasil tipe datanya real. Lalu buat apa input n, ini buat masukkan user, n-nya berapa nih dari user. Nah, terus habis itu kita buat perulangan. Karena kan tadi butuh berarti masukin nilai alas sama tinggi sebanyak 3 kali. Kalau misalnya n-nya 3. Terus banyak n kali. Jadi buat perulangan for i dari 1 sampai n. Jadi kalau n-nya 3 berarti dari 1 sampai 3 kita inputin nilai a sama t-nya. Lalu kita panggil prosedur hitung luas ini. Alas masukin a sama t-nya berapa, terus hasil sini. Lalu output hasil. Tuh. Nah, jadi misalnya input alasnya 3, tingginya 4. Berarti luasnya berapa? 6. 6. Berarti hasilnya 6. 6. Bentar. Kayak gitu. Gampang kan ya? Sampai sini ada yang belum paham? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang mau bertanya untuk luas segitiga? Oh, nggak ada. Kita lanjut ke soal kedua. Contoh kedua. Ini untuk mencari nilai ekstrim atau mencari nilai terbesar dan terkecil dari sekumpulan bilangan yang diberikan. Nah, ini kita harus implementasikan prosedur untuk mencari nilai terbesar dan nilai terkecil dari dua bilangan yang diberikan. Nah, tapi di sini inputannya ada 4 bilangan bulat. Kita disuruh masukin 4 bilangan bulat. Lalu outputnya adalah dua bilangan yang merupakan bilangan terbesar dan terkecil dari 4 bilangan yang diberikan. Nah, ini tidak boleh menggunakan perulangan, tapi kita buat prosedur yang dibuat. Kita buat prosedur mencari nilai ekstrim, input outputnya dari dua bilangan integer, input output, nah menghasilkan nilai min sama max-nya integer. Jadi kalau dia masukin inputan 1, 2, 3, 4, nanti akan keluar nilai maksimalnya berapa, nilai minimumnya berapa. Misalnya 4 sama 1. Tuh. Oke. Misal, ini contoh hasil dari codingannya, hasil dari pseudocode-nya. Ini kita buat prosedur mencari nilai ekstrim namanya. Nah, dalam prosedur mencari nilai ekstrim, parameter inputannya adalah N1 sama N2, pada data integer. Terus dia ada parameter input output. Nah, di sini akan menghasilkan nilai min sama max, tipe datanya integer. Nah, algoritmanya, if N1 lebih besar dari N2, maka then minnya ini N2, maxnya ini N1. Else, balikannya, kalau dia si N1 lebih kecil daripada N2, maka berarti minnya ini N1, maxnya ini N2. Itu N if, N prosedur. Nah, di program utamanya, masukin nilai A, B, C, D, tipe data integer. Lalu dia buat variabel tambahan, min 1, min 2, max 1, max 2, min, max, dan 10 integer. Ya, contoh misalnya kita inputin nilainya 1, 2, 3, 4. Tuh, nilai A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4. Lalu kita panggil mencari nilai ekstrim, A, B. Berarti di sini A-nya 1, B-nya 2. Nah, berarti min 1 berapa nilainya? Min 1 berapa? 1, 1. Max 1, 2. 2. Oke, selanjutnya C sama D. Berarti 3 sama 4.
3 sama 4. Berarti min 2, 3, min 2, 3. Max 2, 4. 4. Oke, berarti sini max 1 tadi berapa? 2, max 2, 4. Berarti nilai tem berapa? Tem. Ayo, tem berapa nilainya tem? Tem. Temnya berapa? 6. Kok 6? Dari mana 6-nya? 2, 2. Tem apa, Bu? Tem. Ini tem, tulisan tem nih, tem nih. Ini mencari nilai ekstrim yang 3. Nah, ini kan ada tem di sini nih. Tem. Nah, nilai temnya dari mana temnya? Nah, di sini kan ada input, output, min, sama max. Jadi, dilihat minnya berarti berapa di sini di antara 2 sama 4. Berapa? 2, 2. Max-nya berarti 4. 4. Nah, min 1 tadi berapa min 1? 1, Tuh. Tuh, min 2, 3. 3. Nah, berarti minnya berapa min? 1, 1. Temnya 3. 3. Berarti output max-nya berapa? Maksnya 4, At, minnya 1. 1. Gitu. Pahamkah? Paham. Ada yang masih bingung kah? Bu, berarti tem buat nyari nilai ininya paling kecil apa ekstrimnya? Enggak, temnya buat buat wadah doang, buat apa ya, tempat kosong doang gitu. Tadi tem ini buat, ini kan tem di sini. Tem ini kan ini kan ini kita panggil mencari nilai eksim max 1, max 2, tem max. Nah, ini kan max 1 itu apa N1, max 2 ini dari N2. Nah, tem ini berarti si min. Maxnya ini berarti si max gitu. Paham nggak? Buat nyimpen doang gitu, nyimpen nilai si tem ini. Paham kah? Oh, paham, Bu. Tapi kenapa nggak min aja ditulis? Kalau min berarti nilai minnya udah ketahuan minnya berarti 2 dong minnya. Tapi boleh aja sih min gitu. Tapi nanti kan berarti terupdate lagi nilai min ini. Gitu. Oke. Jadi biar nggak bingung aja sih kalian ada nilai tem lagi di sini. Gitu. Biar kalian paham walaupun di sini tapi ini tuh di sini juga ada tem lagi. Tapi ini berarti mengacunya pada si max karena dia ditaruhnya di bagian akhir sini. Tuh. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, next ya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Kalau gitu kita lanjut ke sini. Tracing. Aduh, ini apa ini? Nah, jadi ini program tracing. Ada program pertama A, B, C, tipe datanya integer, ini variabel global berarti. Terus inputan A, B, C. Terus dia manggil prosedur simple calls. Simple calls ini inputannya B sama C. Nah, inputan B sama C berarti nilai B-nya B ini, C-nya dari sini. Lalu output A, B, C. Lalu di sini ada lagi input B. Nah, B ini diupdate nilainya berarti. Terus panggil simple calls C, B. Nah, jadi tadinya simple calls B, C. Sekarang simple calls C, B. Dia balik.
Berarti nilai C ini ke B, nilai B ini ke C gitu. Output A, B, C. Ingat di dalam prosedur simple cast ini ada dia bikin variabel A. Berarti ini variabel lokal. Variabel lokal A diisi dengan 10 tambah B kurang C. C, variabel C kan ini input output. Berarti nanti nilainya akan diupdate si C ini. C-nya diisi C tambah 4. Oke, kita kerjakan. Nah, di sini bilangnya apa yang tampilkan pada baris ketujuh apabila baris kelima nilai A-nya itu 1, nilai B-nya itu 3, C-nya itu 5. Nah, kayak gini. Terus kita panggil simple cast B, C. Berarti di sini B-nya tadi 3, C-nya ini 5. Nah, berarti di sini A-nya berapa A-nya? A ini berapa? Satu. Kok 1? Eh, Dari mana 1? Tadi B-nya berapa? B-nya ke sini. C-nya ke sini. Berarti nilai B ke sini. 8. Nah, ya. Berarti eh, C-nya, C-nya, C-nya berapa? 9. Ya. Jadi kita hapus dulu ini sama ini. Nah, sekarang berarti nilai A-nya berapa? Output A, B, C. A-nya berapa? Hanya 8 tadi. Kenapa 8? Karena 10 ditambah 3 dikurang 5. Yang lain? Kan tadi saya bilang, A-nya ini adalah variabel lokal. Variabel lokal dan dia nggak ada di dalam input output. Itu berarti nilai A-nya yang di dalam program utama nggak akan berubah gitu. Jadi tetap 1. Iya, benar. Jadi tetap 1. Oke. Paham? Paham nggak? Kenapa tetap 1? Paham, Paham karena kan? gak dipanggil. Iya, karena nggak di dalam input output dan dia adalah variabel lokal. Yang lain paham? Paham yang lain? Oke. Nah, B-nya berapa B-nya? B berapa? B berapa B? B-nya tetap 3. 3 benar. C-nya? Berarti C-nya 9. Iya, 9. Karena C-nya ini adalah input output. C-nya. Nah, berarti tadi karena C-nya 5 ditambah 4 berarti 9 gitu. Jadi C-nya ke sini gitu tadi. Tuh, paham ya? Oke, sekarang eh, input B. B-nya diisi dengan ketika apa hasil baris ke-10 apabila baris ke-8 nilai B adalah 10. Nah, B-nya berarti diisi dengan 10 nih B-nya. B-nya diisi 10, terus manggil simple cast C, B. Nah, C, B berarti nilai C-nya tadi berapa? 9. Nilai B-nya adalah tadi, sorry, kan itu. Nilai B-nya ini tadi, B-nya kan diinputin 10, berarti B-nya ke sini. Berarti tadi ini
Sini kan 9 diisinya. Nah, ini berarti ke sini. Terus yang B ini ke sini. Nah, berarti kalau output A, B, C berapa? Nilai A-nya jadi berapa? 1, 1. B-nya, 9. B-nya 9. Hmm. Ya 9, ya benar 9. C-nya, C-nya 14. Berarti. ya. Ah. Pahamkah yang lain? Enggak dong, salah. Alah, waduh. Salah nggak? Bener nggak? Salah nggak? Salah tuh bener nih. Yang lain. Coba tebak satu bener ini. 1914. Sepuluh, Berapa? 10 B-nya nggak sih? B, apanya 10 nih? Ini Tadi B B-nya bukannya out- 9. B-nya berapa? 10. Eh, Ini kan tadi 9 C nih masuk ke sini. Jadi sebagai B dia. Sebagai B. Tadi dia masuk ke sini sebagai B. Nah, tapi di sini B-nya berarti nggak berubah kan? Sini, tapi di sini dia masuk sebagai B. Nah, berarti B-nya berapa? A, B tetap 3 berarti. Kok 3 sih jadinya? Bu, Waduh. Ayo, 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 ayo. Berapa coba? Yang mana tadi? Masih belum paham? Ini emang sengaja dibolak-balik biar kalian bingung. Nih saya ulang nih. Nah, nih jadi tadi kan di sini sampai sini paham nggak? Simple cast dia panggilnya C, B. Berarti 9 jadi C, terus terus B ini dari sini, diinputan dari 10 sini. Nah, berarti di sini nilainya berapa? Di dalam prosedur ini berarti di sini nilainya 9 si B-nya dan di sini adalah 10. Paham nggak? Paham. Ya, ya. Terus berarti di sini 9 kan si B kan 9. Nah, kalau A kan kita ya udah kita abaikan karena A ini sifatnya variabel lokal, dia nggak akan berubah kan. Terus C-nya berarti di sini C-nya berapa? C-nya yang di dalam prosedur berapa? 10. 10. Karena kenapa? Kok 10 Nah, sih? 14 nggak sih, Bu? 14 Bu. Iya. 14 kan 10 dan tambah C-nya. 4. Oh ya, ini Iya, totalnya kan dari aku. masuknya ke 10 tambah sini. 4. Berarti C-nya 14 kan. Nah, dia akan ngupdate ke sini. Berubah nih nilainya. Nah, berarti yang ke-update ada nilai apa? Berarti A, B, C berapa? 1, berapa? 9, B-nya jadi 14. 1,9,14. kenapa masih 9 kalian? 1,9. 1,9. Kenapa nggak B-nya masih 9? Oh, 1,14,9 Kan Bu. iya, di sini 14. Kenapa 14? B-nya di sini kan B-nya kan di sini masuk ke sini. Ke C. Nah, C-nya udah berubah jadi 14. Ini ngupdate nilai si B ini. Oh, Gitu. alah. Paham semua? Paham, paham. Karena dia masuk sebagai parameter input output si B-nya. Makanya dia akan diupdate nilainya. Gitu. Paham nggak? Masih bingung?
Hapus aja ya, biar kalian nggak bingung. Ulang. Nah, tadi B-nya simple cash B, C, B itu diisi dengan 9,10 kan? Iya, paham? Ya, 10, 9,10. Sini 9,10. Itu B. Nah, berarti B-nya diupdate ke sini. Jadi B sebagai C. Nah, berarti nanti C-nya ini juga akan ngupdate ke B. Gitu. Karena B-nya ini sebagai parameter input output sekarang. Paham kah? Paham kah? Paham nggak? Oh, jadi kan B-nya awalnya jadi input output, Bu. Iya, dia masuk sebagai input output. Nah, parameter input output akan diupdate nilainya gitu. Akan ngambil hasilnya. Yang tadinya dia 10, berarti karena dia sebagai parameter input di C, nah berarti dia jadi 10 tambah 4 gitu. 14 kan. Nah, diupdate masuk ke sini nih. Gitu. Paham nggak? Tapi Jadi yang tadi C-nya mas, C-nya, C-nya kan 9 nih. Masuk ke sini, masuk yang ini. Dia sebagai B jadi masuknya. jadinya in, Bu, bukan input output lagi. In. Dia jadinya masuknya in. C-nya jadi B jadinya. Parameter input B-nya doang, B-nya 9. Makanya dia nggak berubah. Karena dia jadi B. C-nya jadi B. Gitu. Jadi dia nggak berubah. Paham nggak? Jadi C jadi B, B jadi C. ya paham, 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 paham. Yang lain gimana? Paham nggak? Paham nggak? Yang lain masih bingung kah? Pada intinya yang perlu kalian ingat adalah parameter input output nilainya akan diupdate parameternya variabelnya ke dalam program utama gitu. Karena program utama dia manggil simple call C, B, berarti B ini sebagai C, C ini sebagai B gitu. Jadi C ini buat ngisi nilai B ini buat ngisi nilai C. Nah, nanti nilai C yang di sini akan ngupdate nilai B gitu. T output A, B, C, 1, 14, sama 9. Nih, parameter C, parameter C pada setiap bahasa adalah pass by preference, sehingga parameter C tersebut mengakses alamat memori yang sama. Variabel C di baris ke-6 dan variabel B di baris ke-9. Tuh, nah makanya akan hasilnya adalah 139 dan 114,9. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya sampai sini? Halo, halo. Ada yang mau bertanya kah? Tidak, Bu. Tidak. Nih, bentar. Oh iya, Bu, saya mau nanya tentang yang LMS, tugas kemarin di LMS, Bu. Iya, kompilernya error ya. Iya, nilainya jadi nol semua, Bu. Padahal saya Iya, coba di emang. VS Code. Apakah itu Bisa, normal? bisa kan. Jadi emang lagi error si compiler LMS. Nanti saya ceknya satu-satu. Ceknya manual. Kalau by system Oke, jadi nol semua. Nanti saya ceknya manual ya. oke, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Tunggu sebentar.
Tanggal berapa sih? 18. Nah, ada tugas. Ya, ini soal yang kalian harus kerjakan di LMS. Tugas pengalaman 5, prosedur medium. Ini ya, waktunya 2 jam, sama kayak kemarin nih. Terus jadi ada kompilernya juga, kalau error, jadi kalian abaikan aja. Dan kerjakan aja soalnya. Baik, Bu. Terus waktunya minggu depan ya, saya setelah 18 Maret. Jadi yang pulang kampung tolong dikerjakan dulu. Lalu nanti ada tugas besar, tapi ini saya belum. Nah, tugas besar. Nanti kalian cari kelompok dulu, cari teman kelompok yang isinya 4 atau 5 orang. Isinya terdiri dari 4 mahasiswa atau 5 orang mahasiswa. Oh, Ganjil. Kalian bisa milih kelompok kalian sendiri. Ini pakainya bahasa Golang. Tidak ada batasan IDE atau tugas editor yang akan digunakan. Setiap kelompok membuat aplikasi sesuai dengan plotting judul. Nanti judulnya saya kasih, belum sekarang. Nah, kalian boleh mengembangkan dan mendetailkan spesifikasi dan juga fungsionalitasnya tanpa mengurangi spesifikasi yang diminta pada setiap judul yang diberikan. Terdapat penambahan nilai untuk pengembangan fungsionalitas aplikasi yang kreatif. Nah, tampilan antarmuka dari aplikasi harus jelas dan tidak berlebihan. Nah, fokusnya adalah fungsionalitasnya, jangan fokus pada antarmuka. Estimasi nanti 3-4 minggu, nanti kalian mulai ngerjakan setelah UTS aja. Laporkan pada dosen atau pada teman kelompok kalian yang sulit untuk diajak mengerjakan tugas. Jadi kalian kumpulin di LMS pada pekan ke-15. Nah, ini spesifik ilmunya kalian baca aja, tapi belum semuanya diajarin. Jadi nanti kalian mulai ngerjakannya setelah UTS. Gitu. Ini tuh ada berapa orang sih? 38 ya. Nah, nanti berarti saya buat lagi kelompoknya di sini nih. Nanti saya tambah-tambahin ya kelompoknya. Jadi di sini harusnya tambah lagi. Terus, misalnya. Pokoknya 4-5 ya. Nanti saya tambah-tambahin lagi. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Ada Tidak ada. pertanyaan? Kalau tidak ada, secukupkan kuliah hari ini. Oh, Assalamualaikum. saya mau absen, Bu. Oh Tadi iya, telat datang. Fatih ya. Siapa? Iya, Fatih. hati, Bu. Udah lagi? Ya. Oke. Saya akhirin ya kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.